Lu masih inget dong dengan orang yang namanya Noel atau Immanuel Ebenezer. Yang kemarin rame tuh ketika gua debat di Kompas TV sama dia dan dia menjadi pembelanya Munarman. Atau saksi yang meringankan atas Munarman yang didakwa oleh Densus 88 sebagai kaki tangan teroris. Nah, gua pengen sedikit menguak karena Noel mau melaporkan beberapa pegiat media sosial seperti Denny Siregar ke polisi. Gua nggak tahu apa reasonnya sehingga Noel melaporkan Denny dan kawan-kawan ke polisi. Dan kawan-kawannya jangan-jangan termasuk gua juga. Kita buka di Masuk Pak Eko. Jadi hari ini gua baca sebuah berita dari CNN Indonesia. Ketua Relawan Jokowi Mania, Noel Ebenezer, akan melaporkan pegiat media sosial Denny Siregar ke polisi. Alasannya apa? Mungkin karena Denny nyebelin sih. Nggak gitu. Alasannya dia mau melaporkan Denny Siregar atas provokasi kebencian, penghasutan, dan kejahatan di media sosial. Gila, Denny di sini kayak penjahat banget. Penghasutan, kejahatan di media sosial. Gua nggak tahu apa maksud penghasutan dan kejahatan di media sosial. Emang sih, ketika Noel tampil sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa teroris Munarman, kita semua bereaksi. Ini apa-apaan? Seorang ketua Joman kemudian tampil sebagai saksi yang meringankan seorang terdakwa teroris. Gua juga kaget, mungkin Denny juga kaget dan semua kita kaget. Alasannya ketika gua debat di Kompas TV kemarin, katanya Munarman kan temen gua. Gua kenal Munarman. Jadi karena dia adalah temennya Munarman, maka Noel meyakinkan Munarman bukan teroris. Dia tampil membela Munarman sebagai bukan teroris. Tampilnya nggak masalah. Waktu itu dan mungkin sekarang yang kita permasalahkan adalah alasan pembelaannya. Masa cuma gara-gara teman? Masa cuma itu? Kan lucu kalau cuma alasan teman kemudian tampil membela terduga teroris. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih lucu lagi, pada saat debat di Kompas TV itu, Noel dengan garang menuding gue buzzer. Katanya, kalian kan buzzer. Gue ketawa-ketawa aja. Kenapa gue ketawa? Noel, gue iya mendukung Jokowi, tapi juga kadang-kadang gue mengkritisi Jokowi misalnya. Atau mengkritisi banyak kebijakan-kebijakan menteri. Dan itu gue ungkapkan secara terbuka. Dan sebagai pendukung Jokowi, sampai saat ini, gua, Denny Siregar, Ade Armando, dan banyak teman-teman nggak pernah tuh duduk di jabatan publik, nggak pernah jadi komisaris, nggak pernah mengharapkan jabatan apa-apa. Dan lu kan komisaris. Jadi lucu kan, orang yang mendapat kompensasi politik atas dukungan politiknya, malah kemudian menuding orang lain sebagai buzzer. Udahlah, soal buzzer kita kunci saja, itu cuma cara ngeles saja. Tidak bisa membantah argumennya lalu menyerang orangnya. Dalam istilah komunikasi namanya kill the messenger. Yang menarik sebetulnya adalah rencana Noel tadi melaporkan Denny Siregar ke polisi karena alasan-alasan tadi dan ingin dilaporkan karena melanggar undang-undang ITE katanya. Sebetulnya mungkin saja kesebelan Denny sama Noel itu gara-gara tweet-tweet Denny yang mempertanyakan posisinya sebagai komisaris BUMN. Komisaris sebuah perusahaan milik negara dan kemudian dia tampil, ujuk-ujuk tampil membela atau menjadi saksi yang meringankan seorang Munarman. Denny wajar nanya, komisaris BUMN kayak gini, ujuk-ujuk tampil menjadi saksi yang meringankan Munarman, dan kita tahu selama ini bagaimana peran Munarman untuk against terhadap berbagai kebijakan pemerintah, bahkan against atau melawan Pak Jokowi. Wajar Denny mempertanyakan, udah digaji sama BUMN,
kok. Nah, gitu deh. Nah, mungkin gara-gara itu omongan Denny kemudian Noel sebel. Karena apa? Karena tindakannya beresiko dia kehilangan jabatannya, kehilangan mata pencahariannya sebagai komisaris BUMN. Karena itu juga akhirnya Noel kemudian berencana melaporkan Denny Siregar dan kawan-kawan. Dan kawan-kawannya bikin deg-degan. Gua kawannya Denny, banyak juga kawannya Denny yang lain. Kita nggak tahu siapa dan kawan-kawan itu. Tapi oke lah, gue coba lacak-lacak Noel mau laporin gimana sih cara dia melangkah untuk melaporkan. Kabarnya, ini sekali lagi kabarnya, dia didampingi oleh tim advokat Nusantara, TAN, yang dibentuk oleh sebuah ormas namanya Kongres Pemuda Indonesia. Presiden Kongres Pemuda Indonesia ini namanya Pitra Ramadoni Nasution. Dan kita lacak siapa sih sekarang Noel berteman dengan siapa, atau siapa yang dijadikan partner oleh Noel untuk melaporkan Denny Siregar. Oh ya, ternyata tim advokat Nusantara tadi di bawah Kongres Pemuda Indonesia. Nah, Ketua Kongres Pemuda Indonesia itu namanya Pitra Ramadoni Nasution dan dia seorang pengacara. Selain mendampingi Noel, Pitra ini adalah pengacaranya Egy Sujana. Kenal dong sama Egy Sujana. Pitra juga adalah pengacaranya Kiflan Zain yang kemarin-kemarin itu teriak-teriak PKI seorang bekas jenderal. Dan Pitra juga yang menjadi pengacara Roy Suryo. Semua yang didampingi Pitra ini rata-rata adalah tokoh-tokoh yang memang terang-terangan melawan Pak Jokowi, melawan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan Noel sebagai seorang ketua Jokowi mania, kabarnya sekarang bergabung dengan kelompok itu atau meminta pertolongan Pitra Ramadoni Nasution ini untuk melaporkan seorang Denny Siregar. Noel marah karena sikapnya yang membela Munarman dikritisi oleh banyak orang. Dan dia beranggapan orang-orang yang selama ini mengkritisi FPI, mengkritisi gerakan khilafah, mengkritisi gerakan-gerakan radikal oleh Noel dicap sebagai penyebar kebencian. Lucu kan? Mikir nggak? Noel nggak pernah tuh ngelaporin Munarman yang nyeblok Pak Amrin Thomagola di televisi terang-terangan. Noel nggak pernah bilang Munarman menyebar kebencian. Noel tidak pernah melaporkan Rizik Syihab misalnya yang jelas-jelas ngomong tentang melecehkan Pancasila. Noel nggak pernah melaporkan Munarman yang beberapa kali baiat ISIS dia hadir 3 kali di Makassar, di Jakarta, di Sumatera Utara. Noel juga tidak pernah melaporkan orang-orang yang selama ini memprovokasi atau membuat hoax atau menciptakan kekisruhan untuk mendelegitimasi atau untuk menyerang Pak Jokowi. Sekarang Noel melaporkan Denny Siregar dan kawan-kawan, dan asumsi gue dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang satu visi dengan Denny Siregar untuk melawan terorisme. Alasannya nyebar kebencian. Ini kan lucu. Oi bro, kalau lo mau melaporkan orang dengan alasan menyebar kebencian, coba deh dilihat. Coba lo tracking lagi siapa-siapa sebetulnya penyebar kebencian. Noel nggak pernah melaporkan Gatot Nurmantio atau Alfian Tanjung yang kemana-mana teriak membangkitkan isu PKI, isu PKI, isu PKI lagi. Yang kemudian bikin kita gaduh terus-terusan. Itu yang bikin gua aneh. Dan ketika dia mengambil sikap membela seorang Munarman, kemudian dia menggunakan lawyers Kongres Pemuda Indonesia, dan Noel sekarang sama kayak Egy Sujana, kayak Kiflan Zain, kayak Roy Suryo, lawyernya sama. Dan dia mungkin ingin menegaskan kepada dunia, saya Immanuel Ebenezer ada di lingkaran itu sekarang. Berbeda dengan
kelompok atau para pendukung Jokowi yang lain. Kita nggak tahu apakah nanti laporan Noel diterima. Kabarnya katanya dilaporkan hari Rabu dan sekarang hari Rabu. Gue belum baca beritanya sih jadi dilaporkan apa tidak. Tetapi berita yang gue dapatkan adalah Noel ingin melaporkan Denny Siregar dengan bantuan pengacara tim advokat Nusantara di bawah Kongres Pemuda Indonesia. Dan ketua atau presiden Kongres Pemuda Indonesia namanya Pitra Ramadoni. Dan Pitra Ramadoni selain sebagai Presiden Kongres Indonesia juga seorang lawyers yang klien-kliennya adalah tadi Egy Sujana, Kiflan Zain, Roy Suryo, dan lain-lain. Oke Noel, selamat atas pilihan Anda, posisi Anda yang makin terang benderang ada di posisi mana Anda, dan gak apa-apa. Hidup itu memang pilihan. Gak usah takut Noel, gak usah bingung atau gak usah malu-malu kalau memang pelan-pelan ingin masuk ke kelompok itu. Hidup itu pilihan, biasa-biasa saja. Dan kalau ada orang yang kemudian tidak sepakat dengan langkah itu, mengkritisi Anda, mengkritik Anda, apalagi kemudian meminta Anda mundur dari BUMN, itu juga wajar. Jangan kayak anak kecil, dikit-dikit lapor bapaknya, dikit-dikit lapor emaknya, dikit-dikit lapor abangnya. Itu namanya cengeng. Saya Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.